Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Matilda bersama dua rekan saya. Saya Nabelani. Saya Andika. Nah, di sini kami akan membahas materi dari sistem pengendalian manajemen yang terbagi dalam beberapa sub pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama dan kedua akan dibawakan oleh Kak Andika. Untuk pembahasan ketiga dan keempat akan dibawakan oleh Kak Nabelani. Dan pembahasan yang terakhir akan dibawakan oleh saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan saksikan pembahasan dari Kak Andika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagian awal dari book chapter yang berjudul Strategi Planning atau Perencanaan Strategis. Materi yang akan saya jelaskan mencakup bab 1 dan bab 2, yaitu tentang peran, hubungan, dan hakikat perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Pembahasan pertama yaitu peran perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sendiri adalah mekanisme yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, disinilah perencanaan strategis berperan sebagai fondasi dan arah utama. Tanpa perencanaan strategis, sistem pengendalian tidak punya pedoman yang jelas, sehingga sulit mengukur apakah kegiatan organisasi sudah mendukung visi dan misi. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan strategis adalah kompas organisasi yang mengarah semua unit agar bergerak ke tujuan yang sama. Selain itu, perencanaan strategis juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan integrasi supaya semua bagian organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dalam mencapai sasaran jangka panjang. Selanjutnya, hubungan strategi organisasi dengan sistem kontrol. Strategi organisasi menetapkan arah dan tujuan jangka panjang, sedangkan sistem kontrol memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar untuk pencapaiannya. Bisa diibaratkan seperti perjalanan. Strategi adalah peta tujuan, sedangkan sistem kontrol adalah navigasi yang memastikan kita tidak tersesat. Hubungan ini juga dua arah. Informasi dari sistem kontrol akan digunakan untuk memperbarui strategi di masa depan. Jadi prosesnya membentuk siklus berkelanjutan: strategi, perencanaan, implementasi, pengendalian, evaluasi, lalu kembali memperbaiki strategi. Selanjutnya, pentingnya perencanaan jangka panjang. Tujuannya adalah agar organisasi dapat mengantisipasi perubahan dan menjaga stabilitas keputusan. Tanpa perencanaan jangka panjang, organisasi akan bersikap reaktif, hanya menanggapi masalah sesat tanpa arah yang jelas. Perencanaan jangka panjang juga membantu dalam alokasi sumber daya secara efisien karena sumber daya organisasi terbatas. Maka penggunaannya harus diarahkan ke program yang benar-benar mendukung tujuan strategis. Sebagai perbandingan, orientasi jangka pendek bersifat reaktif dan fokus pada hasil langsung. Sedangkan orientasi jangka panjang bersifat proaktif dan fokus pada keberlanjutan organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, pembahasan yang pertama yaitu definisi dan konsep dasar perencanaan strategis. Secara umum, perencanaan strategis adalah proses formal dan sistematis untuk menentukan tujuan jangka panjang organisasi, memilih program utama, dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Fokus utamanya adalah pada jangka menengah hingga panjang. Biasanya antara 3-5 tahun, bahkan bisa lebih. Dalam konteks manajemen, perencanaan strategis menjadi jembatan antara visi yang bersifat abstrak dengan tindakan di lapangan. Jadi, perencanaan strategis bukan hanya dokumen administratif, tapi juga alat untuk memastikan setiap keputusan yang diambil berkontribusi langsung terhadap tujuan strategis organisasi. Selanjutnya adalah perbedaan antara strategi formulasi dan strategi planning. Strategi formulasi adalah proses menentukan arah besar organisasi, bersifat konseptual dan kreatif. Contohnya, menentukan apakah perusahaan akan fokus pada inovasi produk atau efisiensi biaya. Sedangkan strategi planning adalah proses untuk menerjemahkan strategi tersebut ke dalam rencana konkret, lengkap dengan program, jadwal, dan alokasi sumber daya. Jadi, strategi formulasi menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, sedangkan strategi planning menjawab bagaimana cara mencapainya.
Keduanya saling melengkapi. Tanpa formulasi, perencanaan tidak punya arah. Tanpa perencanaan, strategi tidak akan bisa dijalankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis program baru. 1. Sumber ide program baru. Program baru dalam organisasi pada dasarnya adalah jawaban terhadap kesenjangan perencanaan atau planning gap yang muncul antara proyeksi hasil dari program yang sedang berjalan dengan target strategis yang diinginkan. Untuk menutup kesenjangan ini, organisasi perlu merancang program baru yang inovatif, relevan, dan terstruktur. Sumber ide program baru dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Dari dalam, gagasan bisa datang dari manajemen puncak yang memiliki pandangan luar tentang arah strategis, dari manajer menengah yang memahami kebutuhan praktik di lapangan, serta dari karyawan operasional yang sehari-hari menghadapi permasalahan real dan seringkali menemukan potensi perbaikan. 2. Proses evaluasi ide program baru. Tidak setiap ide yang muncul dapat langsung diimplementasikan. Proses evaluasi menjadi langkah penting agar organisasi tidak menghabiskan sumber daya untuk hal-hal yang tidak selaras dengan arah jangka panjang. Evaluasi dilakukan secara sistematis, bisanya dimulai dari tahap penyaring awal yang menilai kesesuaian ide dengan visi dan misi organisasi. Tahap berikutnya adalah analisis teknis. Untuk melihat apakah organisasi memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Setelah itu, analisis pasar dilakukan untuk menilai potensi penerimaan, eksternal, dan keberlanjutan. Ide di tengah dinamika persaingan analisis finansial kemudian memastikan apakah program tersebut layak secara biaya maupun menghasilkan manfaat yang sepadan. Proses evaluasi ini seringkali digambarkan sebagai proses penyaringan berlapis yang semakin ketat di setiap tahap. Dari banyak ide yang muncul, hanya sebagian kecil yang akhirnya dianggap layak untuk masuk ke tahap perencanaan implementasi. Selanjutnya 3. Faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Keberhasilan program baru sangat bergantung pada beberapa faktor. Pertama, kesesuaian dengan strategi utama organisasi. Program yang selaras dengan arah besar cenderung mendapat dukungan penuh dari manajemen karena jelas kontribusinya terhadap pencapaian visi. Di sisi lain, risiko kegagalan dapat muncul dari berbagai sumber. Kurangnya analisis awal bisa membuat program dijalankan secara terburu-buru. Tanpa dasar yang kuat, resistensi internal juga kerap menjadi hambatan, terutama jika program baru dianggap mengganggu kepentingan unit. Ada pula resiko dari kecenderungan organisasi melebih-lebihkan peluang pasar atau meremehkan biaya yang diperlukan. Ketika koordinasi antar unit lemah, kegagalan implementasi semakin besar kemungkinannya. Semua faktor ini menunjukkan bahwa program baru tidak boleh dilihat hanya dari peluangnya saja, melainkan juga sebagai tantangan yang penuh risiko. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga kreativitas dan fleksibilitas. Salah satu kritik terbesar terhadap perencanaan strategi adalah kecenderungan menyekang kreativitas. Proses yang terlalu birokratis membuat ide-ide segar kehilangan momentum karena harus melalui prosedur panjang. Namun jika organisasi terlalu longgar dan mengevaluasi ide, maka potensi kerugian menjadi besar. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menciptakan jalur berbeda untuk program baru. Untuk program besar yang membutuhkan investasi signifikan, proses evaluasi formal yang ketat sangat diperlukan. Sebaliknya, untuk yang lebih kecil atau eksperimental, organisasi dapat menggunakan mekanisme yang lebih fleksibel. Kemampuan organisasi dalam menjaga keseimbangan tersebut pada akhirnya akan menentukan keberhasilan analisis program baru. Halo semuanya, kalian pernah lihat organisasi atau ikut organisasi yang rajin banget nih bikin program atau proyek baru, tapi hasilnya nggak kelihatan jelas, atau mungkin malah sering ganti-ganti arah karena bingung fokusnya mau kemana? Secara ilmiah, masalah seperti ini sering terjadi karena organisasi tidak punya proses perencanaan strategis yang solid.
Padahal, perencanaan strategis adalah fondasi utama dalam sistem pengendalian manajemen. Tanpa rencana strategis, organisasi ibarat kapal yang berlayar tanpa peta dan kompas. Bisa aja jalan, tapi arahnya nggak jelas, dan ujung-ujungnya pasti bakal tersesat. Dalam video ini, saya akan bahas secara mendalam terkait dengan the strategic planning process atau proses perencanaan strategi, mulai dari pengertian, tahapan, sampai dengan tantangan yang sering dihadapi organisasi dalam menjalankannya. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan proses perencanaan strategi. Secara sederhana, perencanaan strategi adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan organisasi untuk menentukan arah jangka panjang, menetapkan prioritas utama, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Anthony, perencanaan strategi adalah proses formal untuk menentukan program utama organisasi di masa depan, serta menetapkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Artinya di sini, visi besar organisasi diterjemahkan menjadi rencana nyata dan juga terukur. Untuk tujuan akhirnya ada 3. Yang pertama, memberikan arah dan panduan bagi seluruh unit organisasi. Yang kedua, menjamin konsistensi antara strategi dan tindakan. Dan yang ketiga, untuk menjadi dasar bagi sistem pengendalian manajemen agar bisa mengevaluasi apakah strategi yang dijalankan benar-benar aktif. Yang bagian kedua adalah tahapan utama dalam proses perencanaan strategi. Sekarang kita akan masuk ke inti bahasannya, yaitu tahapan utama dalam strategi planning proses, di mana setiap organisasi bisa punya visi sendiri. Tetapi secara umum, ada 5 langkah besar yang saling terhubung dan berulang dalam siklus tahunan. Yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal. Di sini, memahami dunia di luar organisasi. Organisasi harus melihat berbagai faktor seperti ekonomi, teknologi, sosial, budaya, regulasi, dan juga kompetisi. Tujuannya adalah untuk menemukan peluang dan ancaman yang bisa mempengaruhi arah strategi. Misalnya, munculnya teknologi kecerdasan buatan bisa jadi peluang untuk efisiensi, tapi juga ancaman bagi bisnis konvensional yang belum siap bertransformasi. Yang kedua adalah analisis lingkungan internal. Tahapan kedua ini analisis internal, yaitu menilai kondisi dalam organisasi sendiri, yaitu apa sih kekuatannya, apa kelemahannya, apa sumber daya manusianya cukup, dan apakah struktur dan sistemnya mendukung strategi. Dari sini, organisasi bisa menilai kapabilitas dan kapasitas mereka. Kedua tahapan ini pun, analisis eksternal dan internal, sering digabung dalam satu populer yang kita kenal sebagai analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threats. Hasil SWOT membantu manajemen memahami posisi strategis organisasi secara objektif. Yang ketiga adalah identifikasi isu strategi. Tahapan ketiga menentukan isu-isu strategi utama. Setelah kita tahu kondisi internal dan eksternal manajemen, harus bertanya, masalah besar apa yang harus kita tangani agar visi organisasi tercapai? Contohnya, apakah kita harus meningkatkan daya saing produk? Haruskah kita memperluas pasar internasional? Atau justru memperkuat inovasi dan kualitas layanan? Identifikasi isu ini sangat penting karena jika organisasi salah fokus misalnya memperbaiki hal yang tidak kritis, sumber daya bisa terbuang tanpa hasil. Kemudian yang keempat ada formulasi dan pemilihan strategi. Setelah tahu masalahnya, organisasi mulai merancang berbagai alternatif strategi, misalnya strategi diferensiasi produk, efisiensi biaya, diverifikasi, atau kolaborasi dengan pihak lain. Setiap strategi kemudian dievaluasi dari segi yang pertama kelayakan, kemudian resiko, dan juga kesesuaian visi serta nilai organisasi. Tahap ini juga melibatkan simulasi dan diskusi antara level manajemen. Karena strategi yang baik tidak hanya kreatif, tapi juga realistis untuk dijalankan. Kemudian yang kelima adalah penyusunan rencana strategi. Tahapan terakhir adalah menyusun dokumen rencana strategi atau strategi plan. Dokumen ini biasanya berisi tujuan jangka panjang organisasi, sasaran spesifik dan terukur, program utama dan inisiatif strategi, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan. Tujuannya agar seluruh anggota organisasi tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mengukurnya, dan juga siapa yang bertanggung jawab.
Jadi, rencana strategi bukan sekedar dokumen administratif, tapi benar-benar menjadi panduan hidup organisasi untuk menjalankan strateginya. Bagian yang ketiga adalah keterlibatan manajemen dan koordinasi lintas level. Suatu hal penting yang sering kita lupakan adalah perencanaan strategi tidak bisa dilakukan sendiri oleh top manajemen. Agar efektif, semua level manajemen harus melibatkan yang pertama adalah manajemen puncak untuk menetapkan arah dan juga visi besar organisasi. Kemudian yang kedua, manajemen menengah untuk menerjemahkan visi itu ke dalam rencana operasional yang lebih konkret. Dan yang ketiga adalah manajemen operasional, menjadi pelaksana di lapangan dan memberi umpan balik berdasarkan kenyataan sehari-hari. Keterlibatan lintas level ini menciptakan sense of ownership atau rasa memiliki terhadap strategi yang disusun bersama. Kalau semua merasa terlibat, strategi bukan lagi perintah dari atas, tetapi komitmen bersama yang benar-benar dipahami dan dijalankan. Kemudian bagian yang keempat ada literasi, revisi, dan juga siklus perencanaan. Proses perencanaan strategi itu bersifat siklus, bukan sekali selesai. Kenapa? Karena lingkungan bisnis terus berubah. Teknologi baru muncul, regulasi berganti, dan preferensi pelanggan juga bisa bergeser cepat. Makanya organisasi perlu melakukan review dan revisi berkala. Biasanya sih setiap tahun. Dalam annual strategy review, manajemen meninjau yang pertama, apakah target tahun lalu tercapai, yang kedua, apakah asumsi strategi masih relevan, dan yang ketiga, apakah perlu perubahan arah atau prioritas baru. Siklus ini membuat strategi tetap hidup dan adaptif. Rencana strategi yang baik bukan yang kaku, tetapi yang bisa menyesuaikan diri dengan realistis baru. Yang kelima adalah hambatan dan tantangan dalam strategi planning. Tentunya dalam praktiknya perencanaan strategi sering menghadapi tantangan. Adapun beberapa tantangannya, yang pertama adalah terlalu birokratis sehingga rencana jadi lambat dan kehilangan momentum. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas padahal dunia berubah dengan cepat. Yang ketiga, minimnya keterlibatan staf yang membuat strategi sulit dijalankan di lapangan. Dan yang keempat, kurangnya disiplin sehingga rencana tidak diimplementasikan dengan konsisten. Kemudian apa sih solusinya? Organisasi perlu menyeimbangkan antara struktur dan kreativitas, antara analisis mendalam dan kecepatan eksekusi. Dengan kata lain, perencanaan strategi harus formal tetapi tetap dinamis. Jadi, kesimpulannya adalah the strategy planning process bukan cuma rutinitas tahunan atau tumpukan dokumen di meja direksi, melainkan sebuah alat manajemen yang menghubungkan visi besar organisasi dengan tindakan nyata di lapangan. Dengan memahami proses ini, organisasi bisa bergerak lebih terarah, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi perubahan yang cepat. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan the planning strategy. Sekian video pembahasan kami dari kelompok 8 terkait dengan manajemen kontrol sistem. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai dengan akhir dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!